Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Work from home, bekerja dari rumah. Akhir-akhir ini menjadi kata-kata yang sering didengungkan setelah pemerintah menginformasikan akan sedang terjangkitnya atau menjangkitnya virus COVID-19 atau virus corona yang mulai juga mewabah di Indonesia. Nah, sebagai dampaknya adalah pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk meliburkan semua aktivitas-aktivitas, menyarankan semua warga Indonesia untuk bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, tidak bertemu dengan banyak orang. Dan sebagai dampaknya adalah kita bisa lihat tempat-tempat wisata, pusat keramaian seperti pertokoan dan pusat perbelanjaan juga ditutup, dan juga anak-anak sekolah diliburkan. Nah, kalau bekerja bagaimana? Ya, sebagian diliburkan meskipun sebetulnya tidak persis diliburkan ya, tetapi memindahkan tempat kerja ke rumah atau disebut sebagai work from home ini. Nah, teman sekalian, sekarang berbicara tentang masalah work from home ini, tentu saja mungkin bagi sebagian orang menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan? Karena tentu saja kita tidak harus pagi-pagi berangkat ke tempat kerja, kemudian berpakaian rapi, kemudian naik kendaraan umum, bermacet-macet ria, kemudian menghabiskan waktu di tempat kerja. Sebaliknya justru dengan work from home ini kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Lebih santai, tanpa harus mandi dulu, pakai sarungan, tidak harus pakai baju yang rapi. Artinya kita bisa mulai bekerja langsung di rumah. Tetapi persoalannya adalah ternyata work from home atau bekerja di rumah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kita akan berbenturan dengan aktivitas-aktivitas di rumah. Apalagi anak-anak pada liburan sekolah. Sebetulnya bukan liburan sih, mereka belajar di rumah. Ada anak-anak, ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang juga menunggu, yang tentu saja justru niatnya adalah kita bisa santai bekerja sambil santai ngomong keluarga di rumah, tapi ternyata tidak semudah itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video tips tentang bagaimana caranya supaya Anda bisa work from home atau bekerja di rumah tanpa terkendala dengan aktivitas-aktivitas yang mengganggu di rumah. Oke, saya ada 5 hal yang mungkin bisa Anda lakukan dan sebagai tips dari saya tentang bagaimana caranya supaya kita bisa tetap kerja efektif di rumah. Pertama adalah teman-teman sekalian, yang harus teman-teman semua lakukan adalah tentukan dulu apa yang menjadi target pekerjaan kita atau goal pekerjaan kita saat ini. Ya, berapa banyak pekerjaan yang ingin diselesaikan, kemudian atau goal apa yang ingin dicapai hari ini. Ini penting karena kalau kita tidak menetapkan goal, mungkin kita merasa bahwa waktu kita panjang, tapi ternyata tahu-tahu sudah sore, sudah malam, dan kita tidak bisa mengerjakan apapun. Jadi tetapkan dulu goal kita apa. Yang kedua adalah teman sekalian, tetapkan waktu kerja kita. Jadi meskipun katakanlah kita bekerja di rumah dengan waktu yang panjang, 24 jam di rumah, tapi bukan berarti kemudian kita bersantai-santai ria, karena ada pekerjaan-pekerjaan keluarga, ada tugas-tugas kantor yang ini sebetulnya punya porsi masing-masing. Jadi tetapkan dulu jam kerja Anda atau waktu kerja Anda. Ya, meskipun mungkin di rumah sebenarnya lebih santai, kita bisa banyak jeda, selang-seling antara pekerjaan rumah dengan kantor, tetapi tetapkan waktu kerja kita. Apakah pagi sampai menjelang siang hari, kemudian break urusan keluarga dan segala macam. Intinya adalah tetapkan waktu kerja kita. Termasuk kalau misalkan katakanlah Anda ingin mengerjakan pekerjaan Anda di malam hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah Anda harus komunikasikan dong dengan dengan orang di rumah, ya, dengan keluarga, anggota keluarga Anda, dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda, supaya mereka memahami bahwa sebetulnya keberadaan kita di rumah bukan dalam rangka liburan, tetapi ada pekerjaan yang juga harus diselesaikan. Sehingga dengan demikian mereka bisa memahami bahwa ada kalanya Anda harus sibuk dengan pekerjaan Anda, dan ada kalanya Anda juga bisa beraktivitas dengan anak-anak Anda, bermain, mendampingi mereka belajar, ngaji, dan segala macam. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah tetapkan, maksud saya komunikasikan dengan anggota keluarga. Dan yang keempat, teman sekalian, selama bekerja, Anda juga harus tetap berkomunikasi dengan teman-teman kantor Anda, dengan atasan Anda,
mengkomunikasikan apa yang sedang Anda kerjakan, apa yang telah Anda kerjakan, dan apa yang akan Anda kerjakan nantinya. Kalau sekarang bicara komunikasi dengan teman kerja sepertinya bukan hal yang sulit ya. Kita banyak platform media sosial yang bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan WA Group, atau kita bisa menggunakan program khusus yang memang didesain oleh kantor Anda, atau bahkan mungkin Anda bisa menggunakan fasilitas Zoom misalnya untuk meeting, berinteraksi, berkomunikasi, bahkan berkonsultasi dengan atasan Anda terkait dengan pekerjaan Anda. Dan yang terakhir, yang kelima adalah teman-teman sekalian, bagaimanapun meskipun Anda bekerja di rumah, tetapi Anda juga harus tetapkan kapan waktu istirahat Anda. Ya, ini juga penting karena bagaimanapun pekerjaan menyita waktu, menyita perhatian, menyita energi, meskipun tidak secara fisik tapi mungkin secara pikiran Anda bekerja sehingga Anda butuh waktu istirahat, Anda butuh makan, Anda butuh jeda, bahkan mungkin Anda butuh tidur siang untuk memastikan bahwa Anda prima dan siap bekerja kembali atau beraktivitas seperti sedia kala. Nah, dari 5 hal itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda semua, sehingga meskipun Anda di rumah, Anda tetap produktif, atau Anda tetap bisa menghasilkan sebuah karya, dan Anda tetap bisa tetap bercengkrama dengan keluarga, dan tentu saja work from home menjadi aktivitas yang menyenangkan buat Anda. Dan siapa tahu mungkin ini akan terus berkelanjutan, Anda tetap bisa bekerja di rumah, dekat dengan keluarga, tanpa mengurangi produktivitas Anda dalam bekerja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.